Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Bukan, itu fluktuasi tahap satu daun. Zhao Yue akhir-akhir ini sedang mencoba menumbuhkan daun. Karena itu, ia sangat familiar dengan fluktuasi dan aura daun. Haha, aku nggak akan percaya, ayo. Zhu Honggong menarik Zhao Yue dan buru-buru meninggalkan paviliun timur. Lelucon apa ini? Guru sudah terbiasa berkultivasi sendirian. Bukankah kita akan mencari kematian jika kita mengganggunya sekarang? Tahap satu daun, wawasan 100 kesengsaraan, semuanya ilusi. Jangan sampai tertipu. Zhu Honggong bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Hampir semua orang di paviliun langit jahat pun berpikiran sama. Lagi pula, mereka sudah terbiasa. Bahkan jika Lu Zhou berdiri di hadapan mereka dan menunjukkan wujud aslinya, serta memberitahu mereka bahwa ini adalah kultivator alam dewa baru lahir satu daun yang sesungguhnya, tak seorang pun akan meragukannya. Lu Zhou memandangi cincin-cincin cahaya yang turun. Sekitar 1 jam kemudian, ketika lingkaran cahaya terakhir menghilang, Lu Zhou melihat daun yang gemuk dan cemerlang pada teratai emas. Saya berhasil. Meski hanya sehelai daun, Lu Zhou merasa luar biasa nyaman dan puas. Mulai sekarang, dia adalah seorang kultivator sejati alam kesengsaraan dewa baru lahir satu daun. Setelah menumbuhkan daun, Lu Zhou memasuki kondisi meditasinya lagi. Keesokan paginya, Lu Zhou baru saja membuka matanya ketika dia mendengar suara dari luar. Guru, kakak keempat telah kembali. Biarkan dia masuk. Oh. Lu Zhou berjalan keluar dari paviliun timur dengan tangan di punggungnya. Dia menatap ke arah penghalang gunung Golden Core. Semuanya normal, bahkan lebih bertenaga daripada saat puncaknya. Kekuatan kartu uji coba puncak sungguh menakjubkan. Seandainya saja aku bisa memilikinya lagi. Begitu Ming Xiyin melangkah ke paviliun timur, ia berlutut dan bersujud di tanah. Salam, Guru. Dia hendak meniru Zhu Honggong ketika Lu Zhou melambaikan tangannya sambil mengerutkan kening dan berkata, cukup. Saya benar-benar kagum, saya tak bisa menahannya. Siapa yang tidak akan terpukau ketika Anda telah mencapai tahap 9 daun, Guru? Apakah kamu sudah selesai? Lu Zhou memandang Ming Xiyin. Ia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Ming Xiyin sepanjang waktu. Jika ia punya waktu untuk menyanjung Lu Zhou, lebih baik ia fokus pada kultivasinya. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya. Ia tak berani lagi menyanjung Lu Zhou. Namun, ia berpikir dalam hati, sudah kuduga, mudah sekali mempermalukan diri sendiri dengan sanjungan seperti ini. Kenapa Tuan tidak membenci tindakan Old Eight? Kemana saja kau selama 2 hari ini? Tanya Lu Zhou. Ming Xiyin buru-buru menceritakan bagaimana dia menyusup ke 7 sekte besar, bagaimana dia membuntuti Feng Qinghe, dan bagaimana dia membunuhnya. Ketika Lu Zhou mendengar ini, dia bertanya dengan bingung, kau membunuh Feng Qinghe? Beruntung, Feng Qinghe membakar lautan Qi-nya dan berpura-pura mati. Kemudian, ia menyegel lautan Qi dan Tiannya dan merangkak ke dalam hutan. Namun, ia terluka parah oleh guru. Itulah sebabnya aku berhasil membunuhnya, kata Ming Xiyin. Pertempuran hari itu terlalu kacau. Tidak mengherankan bahwa beberapa dari mereka berhasil melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka Feng Qinghe akan melarikan diri. Dengan avatar 9 daunnya, dia akan mampu merasakan fluktuasi Qi primal yang sedikit lebih kuat. Dia harus mengakui bahwa Feng Qinghe licik. Pada saat ini, Yuan kecil tiba-tiba menyela, kakak keempat, bagaimana kau bisa mengikutinya? Apakah kau melakukan hal yang sama dengannya? Ming Xiyin, petik 2. Dia berdeham dan berkata dengan wajah datar, jangan pedulikan detailnya. Terlepas dari bagaimana Ming Xiyin mengikuti Feng Qinghe, dia telah melakukan perbuatan baik dengan membunuhnya.
Lu Zhou tidak akan menyalahkannya untuk ini. Kau melakukannya dengan baik, puji Lu Zhou. Terima kasih atas pujiannya, Guru. Saya punya sesuatu untuk dilaporkan, kata Ming Shiyin. Berbicara. Setelah aku membunuh Feng Qinghe, aku bertemu dengan seorang wanita tua. Ming Shiyin bercerita tentang wanita tua yang ditemuinya di lembah, termasuk penampilannya. Setelah itu, ia menambahkan, wanita tua itu adalah pembantu Feng Qinghe. Dia ingin membunuhku. Untungnya, aku sigap dan menyebut namamu. Dia sangat ketakutan sehingga tidak berani bertindak. Lu Zhou mengelus jenggotnya dengan tangan di punggungnya dan dengan tenang berkata, Zuo Yushu. Ming Shiyin menggaruk kepalanya. Siapa Zuo Yushu? Pada saat ini, suara Leng Luo datang dari belakang mereka. Wajar jika kau tidak mengenalnya. Zuo Yushu adalah seorang kultivator jenius yang namanya mengguncang aliran Konfusianisme 500 tahun yang lalu. Ia juga konon merupakan orang suci wanita pertama di Yan Agung. Sayangnya, ajaran aliran Konfusianisme hanya diwariskan kepada pria, bukan wanita. Zuo Yushu memiliki kepribadian yang kuat dan pantang menyerah. Sejak saat itu, ia memutuskan hubungan dengan sekte Konfusianisme. Ming Shiyin menggaruk kepalanya. Ketika teringat ekspresi tegas di wajah wanita tua itu, ia merasa sedikit bersalah. Bagaimana mungkin orang seperti dia mudah sekali putus cinta? Dia memang pemarah. Mungkin masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkan Leng Luo. Hanya laki-laki, tidak ada perempuan? Tanya Ming Shiyin bingung. Leng Luo menghampiri yang lain dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. Lu Zhou mengangguk sebagai jawaban. Leng Luo memandang Ming Shiyin dan menjelaskan, sejak zaman kuno, dinasti-dinasti telah menguasai dunia melalui cara-cara sipil dan militer. Mereka memonopoli pendidikan pemerintah. Rakyat jelata hanya bisa berlatih tempering tubuh. Jika beruntung, mereka bisa memasuki alam pemadatan indera dari alam pencerahan mistik. Jika mereka ingin melangkah lebih jauh, mereka hanya bisa bergabung dengan sekte dan mendaki selangkah demi selangkah dengan bakat dan kerja keras mereka. Kebangkitan dan kejatuhan suatu negara tidak bisa ditentukan hanya oleh kekuatan militer. Itulah sebabnya ada sekolah-sekolah resmi. Hanya saja, sekolah-sekolah resmi selalu hanya menerima murid perempuan, dan beberapa putri dari keluarga kaya ingin belajar, tetapi mereka hanya bisa menemukan guru privat. Dengan cara ini, yang berkembang dan yin menurun. Seiring berjalannya waktu, Konfusianisme dan Taoisme berkembang pesat. Begitulah adanya. Informasi ini mirip dengan apa yang diketahui Lu Zhou dalam ingatannya. Ia tidak menyangka dunia ini akan serupa dengan zaman kuno di bumi. Namun, dibandingkan dengan bumi, Yan Agung tidak berada dalam situasi di mana laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Dalam hal kultivasi, banyak sekte juga menganjurkan murid perempuan. Betapa ironisnya, kata Ming Shiyin. 500 tahun yang lalu, Zuo Yushu adalah penguasa energi surgawi ekspansif. Setelah ia memutuskan hubungan dengan sekte Konfusianisme, ia mengasingkan diri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Berdasarkan kata-kata Leng Luo, sepertinya ia mengagumi sosok kuat ini. Kita akan tahu saat dia ada di sini, kata Ming Shiyin. Leng Luo berseru kaget. Dia datang ke pavilion langit jahat? Benar. Dia ingin membela kepala cabang Zhenchang, Feng Qinghe, kata Ming Shiyin. Jika ini terjadi di masa lalu, Leng Luo pasti akan mengkhawatirkan Master Pavilion jika Zuo Yushu membela Feng Qinghe. Namun, sekarang setelah Master Pavilion menjadi elit 9 daun, apa yang harus dia lakukan? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Leng Luo. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, kita kesampingkan dulu masalah ini. Ada apa, Tetua Leng? Leng Luo membungkuk. Saya ingin meminta bimbingan di tahap 9 daun, Master Pavilion. Pada akhirnya, hal itu tetap datang.